Biarlah kasih setianya selalu nyata dalam kehidupan kita dan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa melekat hidup kepadanya. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kasih
Kami bersyukur karena kami punya Allah yang besar, Bapa yang kekal, yang mengasihi kami dan memilih kami menjadi anak-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang begitu limpah bagi kami ya Tuhan. Dan terima kasih kami boleh hadir di hadapan-Mu saat ini bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Kami telah memuji Engkau dan biarlah Engkau bersukacita dengan apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong kami dan memberkati kami pagi hari ini dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk Engkau berbicara kepada kami. Berapi hamba-Mu lengkapi dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dan tolonglah kami untuk dapat menangkap apa yang Engkau mau. Tuhan tolonglah kami juga untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki lewat firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami persiapkan hati kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami di dalam satu nama yang terhormat. Nama Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita boleh hadir di sini bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama kita dan memberkati kita pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, saya beri judul menerima sesama seperti Kristus menerima kita. Menerima sesama. Roma 15 ayat 7 mengatakan begini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saya ulangi, Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dalam hidup bersama, dalam keluarga atau dalam masyarakat, di gereja, itu selalu ada interaksi satu sama lain. Tidak mungkin orang bersama-sama lalu tidak ada interaksi. Ya, pasti ada saling tegur, saling sapa, saling menasehati, dan yang paling penting itu adalah saling menerima satu sama lain. Kalau saling sapa, saling tegur tapi tidak saling menerima, itu bahaya. Nah, itu akan seperti api dalam sekam yang suatu saat akan membakar sebuah persekutuan. Jadi begitu pentingnya menerima satu sama lain itu baik dalam keluarga, ya, dalam jemaat, di masyarakat. Seperti apa yang tadi kita baca dalam Roma 15 ayat 7 itu adalah sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Ya, menerimanya itu seperti Kristus menerima kita. Ya, bukan asal terima. Ya, oh saya terima orang itu, ya, menerima orang itu. Tapi seperti Kristus. Ya, seperti Kristus. Dan kita akan lihat hari ini tentang bagaimana Kristus itu menerima kita. Ya, bagaimana Kristus menerima kita. Kristus itu menerima kita tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Nah, kalau kita sedang mendaftar di sekolah misalnya, ya kalau sekolah di daerah ini tidak ada syarat gitu ya. Sekolah Bintang Harapan 5 murid tidak ada syaratnya gitu. Ya, pokoknya daftar, ya mau sekolah di sini silakan. Tapi di kota-kota besar, sekolah-sekolah favorit, ya atau kita mau kuliah itu pasti ada syarat. Ya, untuk diterima di sebuah perusahaan juga, di dalam pekerjaan, di organisasi itu selalu ada syarat-syarat tertentu. Ya, orang harus memenuhi syarat itu gitu. Nah, alasannya apa? Alasannya ya untuk jaga mutu sekolah itu. Ya kalau misalnya sekolah itu menentukan standar nilainya harus sekian gitu. Maksudnya apa? Supaya murid-murid yang masuk situ itu bisa mengikuti pelajaran karena standarnya tinggi misalnya. Ya, untuk jaga mutu itu harus ada syarat. Misalnya dalam pekerjaan, ya, orang harus memenuhi syarat. Tapi itu tidak berlaku dalam kekristenan, tidak berlaku.
Kita dalam menerima sesama kita harus menerima seperti Kristus, yaitu menerima tanpa syarat. Tidak ada syaratnya. Nah, ini memang gampang diucapkan, ya. Tapi sesungguhnya itu sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena menerima tanpa syarat itu artinya menerima orang itu apa adanya. Baik kelebihannya, kekurangannya, apa saja yang ada pada orang itu diterima tanpa memberi syarat apapun. Kamu harus memenuhi syarat ini, tidak ada. Pokoknya apa adanya yaitu diterima dan tanpa berusaha untuk mengubahnya. Nah, ini yang sulit, ya. Ini lebih sulit lagi. Orang menerima kelemahan atau menerima seseorang itu dengan segala kelemahan kelebihannya tanpa mengubah. Berarti sedia hidup bersama dalam kelompok itu dengan segala kelemahannya, terutama dalam keluarga. Itu sulit kalau kita tidak boleh berusaha merubah orang itu, merubah pasangan kita. Kita harus terima apa adanya. Berarti saya siap hidup bersama orang ini seumur hidup dengan segala kelemahannya, menerima dia dengan sesuatu yang saya nggak suka. Orang yang menerima kelemahan orang itu kan nggak suka gitu. Nggak ada orang yang suka dengan kelemahan gitu. Ya. Tapi harus menerima dan tidak boleh merubah, berusaha merubah. Itu menerima tanpa syarat. Ya, tidak ada usaha untuk merubahnya. Kalau masih mau berusaha merubah berarti ada syarat gitu. Ya tidak apa-apa, hari ini aku terima kamu dan kelemahanmu. Misalnya pasangannya ini cerewet misalnya. Ngomong terus gitu, cerewet. Lalu terima apa adanya. Ya berarti saya harus siap menerima dia seumur hidup tanpa merubah. Nah, ini kan sulit gitu ya. Nah, ada orang yang bisa menerima orang itu kelebihannya, itu gampang. Ya, menerima kelebihan orang itu gampang gitu. Ya, misalnya orang itu, orang ini murah hati, ya, suka mengampuni, suka memberi, apalagi ya itu menyenangkan saya. Gitu. Saya menerima orang ini karena dia punya kelebihan, misalnya suka memberi gitu, suka senyum, buat saya senang sama orang ini. Nah, tapi kelemahannya saya tidak bisa terima. Kenapa? Itu karena ego kita, karena ego yang saya miliki itu fokusnya kepada diri sendiri, ya. Egois gitu. Jadi saya bisa menerima orang itu kelebihan, tapi ada orang yang tidak bisa menerima kelebihan orang, tidak bisa. Ya, misalnya tadi contohnya, orang itu murah hati, suka memberi. Saya tidak bisa terima orang kayak gini. Kenapa? Iri. Saya kok tidak bisa seperti dia. Lalu saya mulai gosip. Ya. Ini paling dia tuh suka memberi supaya jadi populer gitu ya. Nah, ini kan juga ego kita. Dari ego yang kita miliki itu tidak mau disaingi gitu. Tidak mau disaingi. Atau iri. Orang itu kok bisa, saya kok tidak. Nah, kita akan jadi nomor satu. Menerima apa adanya itu sulit gitu. Ya, kelebihannya, kekurangannya, tapi hanya ada satu yang bisa menerima apa adanya, yaitu kasih ilahi, kasih Kristus, kasih agape yang memampukan kita menerima orang itu tanpa syarat. Pokoknya orang ini apa adanya, ya saya terima dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya. Nah, bagaimana Kristus itu menerima kita tanpa syarat, tanpa memandang kelemahannya. Ya, paling sulit itu kan menerima kelemahannya. Ya, dalam Matius 11 ayat 28 itu, ayat ini yang mungkin kita sudah sering membacanya dan sering mendengar, marilah kepadaku, katanya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, memang ayat ini sebetulnya ditujukan kepada Tuhan itu berkata itu kepada orang-orang Yahudi yang punya beban berat gitu, beban harus mengikuti Taurat, Taurat itu, ya, yang menekan mereka. Ada
polisi-polisi Taurat, tuh orang ahli-ahli Taurat, ya orang-orang Farisi itu selalu menjadi polisi. Kalau ada melanggar, waduh, ini sehingga akhirnya masyarakat Yahudi itu punya beban yang berat gitu. Belum lagi masalah kemiskinan, ya karena masyarakat Palestina waktu itu udah dalam kemiskinan. Ya, lebih banyak orang miskinnya daripada orang kaya. Mereka sangat terpuruk. Sehingga akhirnya mereka benar-benar punya beban yang berat. Ada Taurat, belum lagi masalah keluarga mereka. Nah, tapi orang seperti inilah yang diundang Yesus. Artinya apa? Yesus tidak cari orang yang tidak punya beban. Yesus tidak cari orang yang sudah enjoy. Tapi orang-orang yang punya masalah ini bukti bahwa Yesus itu mau menerima orang apa adanya. Dengan segala kelemahannya. Ya, apakah ini sesuatu yang luar biasa? Pasti. Ya, karena kita tidak suka gitu ya kalau misalnya ada orang datang gitu, ya, minta sumbangan. Suka, rasanya nggak suka gitu. Ya, secara daging kita tidak suka. Ada orang datang dengan bebannya dan kelemahannya, lalu curhat, lalu ujung-ujungnya minta sumbangan gitu. Kan tidak enak. Tapi Yesus malah mengundang orang yang punya beban. Jadi Yesus itu menerima orang apa adanya. Nah, contohnya dalam Lukas 19 itu Sakeus. Ya, contohnya itu seorang yang namanya Sakeus yang dikenal sebagai seorang ahli pemungut cukai. Dan pemungut cukai pada waktu itu adalah orang-orang yang dianggap orang-orang yang berdosa. Kenapa? Karena pemungut cukai pada waktu itu tugasnya menagih cukai. Nah, mereka itu dapat wewenang atau lisensi dari pemerintah Romawi untuk narik pajak kepada masyarakat. Dan apa yang mereka buat? Mereka buat menarik lebih. Nah, harusnya setor kepada pemerintah. Ya, mereka punya mandat untuk menagih. Itulah mereka harus setor itu ke pemerintah Romawi. Ya, misalnya, kalau orang itu punya penghasilan 1 juta misalnya, maka pajaknya mungkin 2% misalnya. Dia tarik lebih gitu. Yang selebihnya masuk kantongnya sendiri. Itu sebabnya mengapa orang-orang kayak gini sangat dibenci. Nah, sehingga orang itu tidak mau masuk ke rumahnya, dianggap orang berdosa. Kalau orang masuk ke rumahnya dianggap najis. Akhirnya Sakeus ini menjadi orang yang tentu sangat kesepian, nggak punya teman. Temannya siapa? Hanya pemungut cukai yang lain. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan, aku mau masuk ke rumahmu, yang diundang oleh Sakeus siapa? Teman-temannya, sama-sama pemungut cukai. Nah, waktu Yesus masuk ke rumahnya, Sakeus belum bertobat. Belum. Ya, jadi Yesus itu menerima orang dengan kelemahannya. Ketika orang banyak itu memusuhi si Sakeus ini, tapi Yesus mau menerima Sakeus apa adanya dengan segala kelemahannya. Dan ini tidak gampang. Kenapa? Karena waktu itu masyarakat kan memandang Sakeus itu sebagai orang berdosa. Itu sebabnya kenapa ketika orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu melihat Yesus masuk ke sana, mereka kasak kusuk di luar. Itu orang kalau dia orang kudus, tidak mungkin masuk ke sana. Ya, bukankah dia tahu kalau ini Sakeus ini pemungut cukai, kok malah masuk ke sana? Tapi Yesus juga peduli dengan omongan orang gitu ya, nggak peduli. Inilah kasih yang besar gitu, yang menerima orang apa adanya. Apakah Yesus menuntut Sakeus ini berubah? Enggak. Tidak dicatat dalam kisah itu, dalam Lukas 19 itu bahwa Yesus itu mengkhotbahi Sakeus. Sakeus, kamu itu kok jahat ya. Kamu ini menagih pajak itu lebih. Enggak boleh gitu. Enggak ada. Hanya duduk makan bersama, menerima apa adanya tanpa ingin merubahnya. Tapi apa yang terjadi? Dengan sendirinya Sakeus itu
sadar gitu. Tengah-tengah sukacita mereka makan bersama-sama, Sakeus berdiri dan mengatakan, hari ini kalau aku menipu orang, aku mau kembalikan pakai lipat. Separuh dari kekayaanku aku serahkan untuk dibagikan ke orang miskin. Perubahan itu terjadi kenapa? Karena diterima apa adanya, tanpa menuntut. Nah, mari kita melihat sesama kita, ya terutama pasangan hidup kita, ya pasangan hidup kita, seisi rumah kita. Mari pandang mereka dengan segala kelemahannya. Orang yang menerima apa adanya ini bukan berarti tutup mata dengan kelemahannya. Nah, apakah Yesus tutup mata dengan kelemahan Sakeus? Tidak. Dia tahu Sakeus adalah orang berdosa. Tapi diterima apa adanya, dan hasilnya adalah Sakeus berubah, bertobat. Nah, Yesus menerima segala kelemahannya tanpa memandang orang itu siapa dia, kelemahannya. Dan Yesus juga menerima tanpa melihat latar belakang, ya, tanpa melihat latar belakang orang itu, statusnya siapa ini ya. Dia terima semua orang, yang tidak peduli orang itu adalah seorang pembesar atau dia seorang yang sangat berdosa gitu, seperti Sakeus bisa, bahkan seperti perempuan Samaria yang kita kenal peristiwa di sumur Yakub itu, ketika ada seorang perempuan Samaria yang dianggap sebagai perempuan yang tidak baik gitu. Ya, karena sudah 4 kali menikah, yang sekarang ini juga bukan suaminya gitu. Ini perempuan yang kalau hari ini dia perempuan yang suka kumpul kebo. Dan orang-orang tidak mau sama dia. Apa buktinya? Karena dia ngambil air itu di tengah siang hari. Itu yang dilihat oleh ahli-ahli Alkitab ini, ahli tafsir Alkitab, bahwa perempuan ini nggak disukai. Kenapa? Orang tidak biasa gitu. Orang ngambil air tengah hari, karena Palestina itu kan panas gitu. Biasanya ngambil air itu pagi hari atau sore hari. Ini tengah hari. Kenapa tengah hari? Karena sepi. Ya sepi, tidak ada orang. Jadi perempuan ini ke sana untuk menghindari cibiran orang, guncingan orang. Dia pergi ke sana sendiri. Tapi disitulah justru dia bertemu dengan Yesus. Yesus menerima apa adanya perempuan ini. Dan apa yang terjadi, latar belakang perempuan tidak dipermasalahkan oleh Yesus. Dan perempuan ini berubah. Perempuan ini berubah. Oleh karena diterima apa adanya. Latar belakang rohani orang, bangsa, Yesus tidak peduli siapapun dia. Nikodemus itu dalam Yohanes 3 ayat Yohanes 3 itu dikisahkan bagaimana Yesus itu menerima Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang yang cukup baik gitu ya. Karena dia adalah seorang ahli Taurat yang tentu belajar Taurat, dan dia adalah orang yang cukup baik gitu. Kenapa? Karena dia mau datang kepada Yesus. Walaupun dia adalah seorang yang punya kelemahan, tidak ada orang itu yang tidak punya kelemahan. Nikodemus ini dia takut pada manusia. Kenapa? Ya dia kedudukannya dia kan sebagai ahli Taurat yang sangat dihargai di masyarakat. Nah, sedang Yesus itu orang yang sangat dibenci. Kok mau datang kepada Yesus? Makanya dia datang tengah-tengah malam, ya, malam-malam hari sehingga mungkin dia menghindari orang melihat. Dia datang kepada Yesus, dia takut kepada manusia. Dan Yesus terima tanpa memandang statusnya, latar belakang rohaninya. Ya, orang yang baik ini diterima walaupun dia punya kelemahan. Yesus terima apa adanya tanpa melihat latar belakang dari status orang itu. Dan dia menerima juga, Yesus menerima orang itu tanpa menuntut. Nah, tadi saya sudah singgung itu, tanpa menuntut. Ya, orang yang datang kepada Yesus itu kan pasti orang yang bersalah gitu, berdosa gitu. Ya, kebanyakan yang datang kepada Yesus ada orang-orang yang penuh kelemahan, yang bermasalah. Ya, tapi Yesus tidak pernah menuntut orang itu untuk berubah. Nggak ada ceritanya gitu. Jadi kasih Yesus itu
menerima orang apa adanya tanpa berusaha untuk merubahnya, tanpa tuntutan. Tadi saya sempat katakan kalau kita menuntut orang berubah berarti kita tidak menerima apa adanya. Ya, karena nuntut kamu berubah dulu baru saya terima. Enggak. Terima tanpa menuntut. Tadi saya sempat katakan bahwa Yesus itu bukan tutup mata dengan kelemahan orang. Enggak, dia tahu. Ya, jadi kasih Kristus itu bukan kasih yang buta. Ya, kita akan kenal cinta buta misalnya. Nah, cinta buta itu pokoknya ya sudah, aku terima apa adanya. Lalu akhirnya nyesal gitu. Ini bukan. Ya, jadi kasih Kristus itu gak kasih yang buta, tahu. Ya, tahu kelemahannya. Kita kan juga harusnya begitu gitu ya. Menerima pasangan hidup kita, menerima keluarga kita dan orang karyawan kita, ya entah itu tetangga kita, mungkin terima dengan segala kelemahan, kelebihannya, kekurangannya. Ya, bukan berarti tutup mata, ya. Udah pokoknya aku udah tahu, ya udah melihat kelemahannya dia, tahu, tapi diterima. Ya kalau tidak tahu diterima kan tidak heran gitu ya, orang tidak tahu kok, saya tidak tahu kalau orang ini maling gitu. Nah, tapi diterima, ya berarti bukan menerima apa adanya, tahu dia maling, tapi diterima. Ya saya kagum dengan seorang hamba Tuhan, Bapak rohani saya. Dia seorang yang begitu gampangnya menerima orang gitu. Nggak tahu dia nampung orang-orang yang gelandangan gitu ya. Ini ada gelandangan terima. Ini keluarganya yang lain sudah resah gitu. Ini siapa ini? Tidak tahu, pokoknya diterima aja di rumahnya, tampung. Lalu diberi kepercayaan, kadang-kadang suruh belanja gitu. Lalu tiba-tiba satu hari tidak pulang-pulang ini orang, disuruh beli apa, tidak pulang-pulang. Ternyata minggat dengan sepedanya. Dan sepedanya mau minggat. Nah, berapa hari kemudian datang lagi dia. Diterima lagi. Ya, bukan begitu mestinya. Ya kok sudah seperti ini tentu tidak sehat gitu. Akhirnya lebih besar lagi ya dibawa lari gitu. Bukan seperti itu. Bisa melihat kelemahannya, ya diterima. Dan kalau sudah seperti gini ya harus waspada gitu, jangan sampai merugikan gitu ya. Jadi menerima orang itu bukan berarti tidak tahu kelemahannya. Tahu tapi diterima. Ya, dan seperti apa yang dialami oleh Sakeus, dialami oleh perempuan Samaria itu berubah. Ya, karena penerimaan. Tanpa dituntut, tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Nah, ada satu kisah dalam Yohanes 8 itu, ayat 1 sampai 11 itu tentang seorang perempuan yang dianggap perempuannya tidak baik, ya, ketangkap berbuat zina, lalu oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi ini diseret kepada Yesus dan diperhadapkan kepada Yesus, dan sebetulnya sudah mati orang ini, ya, karena Taurat mengizinkan atau memerintahkan orang yang ketangkap berbuat zina itu, perempuan yang berbuat zina harus dilempar dengan batu sampai mati, ya, hukum rajam itu. Dan ini hukum yang menurut saya hukum yang sangat kejam gitu ya, karena orang dilempar dengan batu itu tidak langsung mati, ya harus berkali-kali sampai mati. Nah, harusnya perempuan ini sudah dilempar karena Taurat mengatakan itu, tapi orang-orang ini punya niat jahat gitu ya, mau mencoba Yesus. Apa kata Yesus tentang orang ini? Ya, ketika orang diperhadapkan Yesus, ditanya Yesus, ini perempuan kedapatan zina, menurut Taurat harus dihukum tajam batu sampai mati. Lalu apa katamu? Nah, atau mereka punya niat jahat gitu. Mungkin mereka berpikir gini, kalau Yesus mengatakan, oh bebaskan orang ini, nanti Yesus dituduh, nah, lihat ini pelanggar Taurat ini. Ya, tapi kok kata rajam sampai mati. Wah, ini memang kejam ini orang.
Tapi Yesus tahu gitu ya bahwa orang-orang ini punya niat jahat kepada dia, ya, kepada perempuan ini. Bahwa Yesus mengatakan kalau di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, itulah yang pertama kali ngambil batu, lempar perempuan ini dengan batu. Ternyata nggak ada. Ya, ternyata semua orang itu berdosa, bersalah, pernah berbuat salah. Lalu ketika semua sudah keluar, Yesus tanya, adakah yang melempar kamu dengan batu? Nggak ada. Aku juga tidak akan melempar kamu dengan batu. Tapi pergi, jangan berbuat dosa lagi. Kesannya Yesus menuntut, sebetulnya bukan. Ya kalau menuntut, siapa yang bisa jamin perempuan ini akan berubah? Nggak, ya jamin juga. Tapi pernyataan Yesus jangan berbuat dosa lagi ini bukan tuntutan Yesus supaya perempuan ini berubah, tidak. Tapi di kesempatan kedua, ya untuk memulai satu hidup yang baru. Jadi Yesus tidak pernah menuntut seorang untuk berubah. Ya kalau permintaan Yesus pada perempuan ini jangan berbuat dosa lagi, itu bukan berarti Yesus menerima dengan syarat, dengan menuntut, karena dia sudah terima itu, terima. Ya, apa adanya, melepaskan perempuan ini, ya, dan perempuan ini menurut tradisi perempuan ini berubah dan dia menjadi seorang yang sangat mengasihi Tuhan, dan ada yang menafsirkan inilah perempuan yang disebut Maria Magdalena. Ya, tapi itu tafsiran aja. Ya, tapi kita belajar di sini bagaimana Yesus itu menerima orang itu tanpa melihat kelemahannya, tanpa melihat status latar belakangnya, tanpa tuntutan. Nah, mari kita lihat diri kita. Karena Yesus kan teladan. Nah, dia adalah teladan kita. Bagaimana dengan pasangan hidup kita? Kita bisa menerima apa adanya, atau kita waktu menikah itu sudah tutup mata gitu. Nah, tutup mata. Pokoknya aku cinta sama dia. Apapun kelemahannya aku terima. Tapi setelah menikah ternyata loh kok gini. Nah, waktu orang pacaran itu kan semuanya indah. Ya. Semuanya indah. Tidak ada orang pacaran itu tidak indah. Tidak ada. Kalau tidak indah, tidak akan menikah. Kenapa orang sampai menikah? Ya karena waktu pacaran semuanya indah gitu. Ketutup semua. Ya kelemahannya tidak kelihatan gitu. Tapi setelah menikah baru ya kelihatan. Lalu mulai di permasalahan. Berarti dia tidak menerima apa adanya, tanpa syarat. Mari kita terapkan itu dalam keluarga kita. Setelah kita melihat, tadi saya mengatakan bahwa orang yang menerima apa adanya bukan berarti tidak melihat kelemahannya. Saya bisa melihat kelemahan istri saya, tapi saya bisa menerima gitu. Apa adanya, tanpa berusaha untuk merubahnya. Bisakah kita merubah pasangan kita? Tidak bisa. Tidak ada orang bisa merubah sesamanya. Ini perlu diperhatikan. Tidak ada. Nah, kalau kita menuntut orang berubah, beban bagi dia. Gitu. Dan juga bagi kita juga beban. Kenapa? Karena kalau dia nggak berubah, jadi akhirnya kita jadi jengkel terus-menerus. Hidup bersama dalam satu keluarga, lalu kita tidak bisa menerima, dia tidak berubah-berubah, itu akan jadi duri dalam daging. Kita tidak bisa rubah orang. Apa yang mesti kita buat? Rubahlah dirimu sendiri. Gitu. Rubah diri sendiri. Apa yang perlu dirubah? Menerima orang apa adanya. Menerima orang apa adanya. Ya, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, yang kuat gitu. Tanpa menuntut orang berubah, tanpa menuntut pasangan kita berubah, terima. Nanti akan berubah sendiri gitu. Kalau kita berubah, orang akan berubah. Ya kan? Itu kan seperti kita berkaca gitu. Ketika kita melihat diri kita, seperti itu ya, orang akan berubah gitu. Akan berubah. Seperti akan merasa, oh iya ya, aku diterima apa adanya ya. Rasanya Zakheus itu juga tidak dicatat di situ. Ya, bagaimana Zakheus itu merasakan kasih Tuhan yang besar ini dan
itu sudah merubah dirinya. Jadi saya yakin bahwa penerimaan itu akan merubah orang. Merubah. Ya, terima apa adanya, tanpa syarat, tanpa menuntut. Dan saya percaya penerimaan kita itu akan membuat orang itu jadi tidak nyaman kalau hidup seperti sekarang ini. Nah, kalau aku diterima apa adanya, aku akan berubah, dia akan berusaha berubah. Mari kita tetapkan dalam keluarga kita tanpa menuntut. Kalau kita menuntut, membuat orang pasangan kita tidak nyaman, membuat orang di rumah kita tidak nyaman, kita juga tidak nyaman. Dan apakah itu bahagia? Pasti bahagia itu ukurannya. Ya kalau kita bisa saling menerima, gitu. Saling menerima pasangan kita apa adanya tanpa menuntut. Jadi seperti Yesus menerima kita tanpa syarat. Kita akan masuk. Pentingnya saling menerima. Ya. Begitu penting saling menerima ini. Ya. Dalam sebuah hubungan itu penting saling menerima karena itu akan memperkuat hubungan kita. Nah, tadi saya katakan kalau kita tidak bisa menerima, ya apalagi pasangan hidup kita yang Tuhan tetapkan itu berlaku seumur hidup, bayangkan betapa hati kita itu jadi tergerus setiap hari dengan kejengkelan. Penting menerima. Kenapa? Penting. Karena dengan saling menerima itu kita bisa meningkatkan saling percaya. Ya, saling percaya. Nah, dalam 1 Korintus 13 ayat 7 dikatakan begini, ia atau kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu itu bukan berarti apa-apa percaya semua, enggak. Tapi lebih kepada bagaimana kasih itu bisa mempercayai orang. Gitu. Oh, orang ini baik, tidak mencurigai. Tidak curiga. Ada orang itu yang gampang curiga dengan orang. Ya, kenapa ini masalah sebetulnya? Masalahnya pada siapa? Dirinya sendiri. Kalau orang itu gampang curiga, itu ada kejiwaan yang tidak benar dalam hidupnya. Mungkin dia punya pengalaman pahit, gitu ya. Disakiti orang, disakiti oleh orang tuanya, dididik dengan cara yang tidak benar sehingga dia mudah berprasangka buruk pada orang. Seperti trauma. Dan saling curiga, saling tidak percaya itu akan memperburuk hubungan gitu. Ya, kalau kita punya prasangka buruk, ya, kita tidak punya rasa saling percaya, apa hubungan itu jadi terganggu. Jadi ketika kita bisa saling percaya kepada pasangan kita, tidak curiga, tidak berprasangka buruk, orang itu nanti akan dihantui oleh ketakutan dan hubungan dengan pasangan hidupnya, hubungan dengan sesamanya itu akan jadi terganggu. Ya, kan tidak enak dengan rasa curiga gitu. Nah, saya ingat dulu waktu beberapa tahun kami menikah gitu ya, ada salah satu jemaat di sini yang sudah pulang ke Bapak. Waktu itu istri saya tuh digonceng sama dia gitu ya, gonceng naik sepeda motor kemana gitu. Lalu waktu pulang dia tanya gini, kok tidak cemburu? Loh, kenapa cemburu? Tadi digonceng itu tidak apa-apa. Loh, tidak apa-apa, kenapa orang digonceng aja? Kenapa begitu? Karena kayak dia punya pengalaman trauma gitu ya. Waktu itu dia belum menikah gitu ya. Mungkin dia punya pengalaman trauma ya ketika di keluarganya, saya nggak tahu gitu ya. Tapi ada rasa di mana dia merasa, oh jangan-jangan, jangan berprasangka buruk gitu. Ya, kita saling menerima, ya saling percaya gitu, karena sudah kenal gitu, kenal pasangan hidup kita, nggak mungkin dia nyeleweng,
Dan kita akan saling lebih makin percaya gitu, lebih makin menerima. Jadi ini sebetulnya mata rantai gitu ya, saling saya bisa menerima orang apa adanya sehingga saya bisa mempercayai dia. Tapi ada orang yang saling percaya lalu bisa menerima. Oh, saya tahu orang ini bisa dipercaya, saya bisa menerima dia. Ya, tapi mari kita belajar ya menerima orang apa adanya supaya kita bisa saling percaya, terutama dalam keluarga. Ya, sungguh tidak enak kalau orang itu hidup dalam prasangka buruk kepada pasangannya. Apa-apa takut gitu. Istrinya keluar dicurigai, jangan begitu. Nah ini kan dihantui oleh perasaan yang sangat tidak nyaman gitu, sehingga hubungan akan jadi lemah gitu. Ya, jadi mari kita belajar menerima orang apa adanya sehingga kita bisa saling percaya. Ya dalam jemaat juga jangan ada yang saling curiga kenapa ini ada apa dikit curiganya sudah melampaui segala sesuatu. Mari kita belajar menerima orang apa ada yang terutama pasangan hidup kita dan menciptakan rasa nyaman gitu. Ya saling menerima orang apa adanya itu akan menciptakan rasa aman dan damai sejahtera. Seperti dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, ketika orang itu merasa diterima, ya, akan ada rasa aman gitu. Nah ini berlaku juga untuk anak-anak gitu ya, dalam keluarga anak-anak itu harus terima apa adanya, jangan nuntut gitu. Dengan segala kenakalannya, yang anggap kita itu nakal gitu ya, padahal sebetulnya bukan nakal gitu ya. Anak yang tidak bisa diam kita anggapnya nakal, bukan main. Anak suka mukul, nah, kita berpikir anak ini kurang ajar banget ini. Nah, sebetulnya biasa anak-anak itu. Nah, kalau diterima apa adanya, anak-anak mereka merasa aman gitu, merasa diterima. Ya, dan ketika kita merasa diterima, kita tidak takut. Ya, kita punya rasa aman untuk terbuka ya, dengan jujur. Nah ini berlaku dalam penggembalaan konseling gitu ya. Orang harus menciptakan, si konselornya ini harus menciptakan rasa aman bagi konselingnya supaya konseling ini bisa terbuka gitu. Nah, banyak orang yang melayani orang itu dihakimi dulu, akhirnya orang jadi tertutup gitu. Tidak rasa aman. Jadi kalau kita diterima apa adanya, ya, orang itu merasa aman dan akan terbuka sehingga hubungan dalam keluarga itu jadi kuat. Kalau saling terbuka kan, tidak ada rahasia gitu. Antara suami istri tidak ada yang perlu disembunyikan. Bukan berarti itu semua mesti diceritakan gitu. Ada hal-hal yang mungkin perlu ditutup karena itu akan menyinggung perasaannya, ditutup. Gak apa-apa. Asal bukan selingkuh ditutup gitu ya. Ada perselingkuhan ditutup, enggak. Ada hal-hal yang enggak perlu tahu gitu. Tapi dalam secara garis besarnya orang itu harus terbuka dengan pasangannya. Terbuka apa adanya. Dan itu harus ciptakan rasa aman. Tapi kalau orang itu dihakimi, nah misalnya istrinya dia menghakimi suaminya, suami menghakimi istrinya, tidak akan terbuka. Tidak akan terbuka. Anak-anak juga, ya ketika anak-anak cerita apa yang menurut orang tuanya ini sesuatu yang jahat gitu, yang tidak baik. Lalu anak ini dihakimi, dipukul, dimusuhin, dia akan merasa tertolak dan rasa aman tidak dia miliki. Pernah kan kita ngalami itu ketika mulai ngomong cerita, dihakimi, makanya kamu jangan gini. Orang tidak jadi terbuka, orang jadi diam. Mari kita belajar menerima orang apa, menciptakan rasa aman, damai sejahtera. Ya ketika kita merasa diterima apa adanya. Apalagi yang kita miliki ketika
kita bisa saling menerima, memudahkan untuk bekerja sama. Kita bisa bekerja sama. Ya, dan ini penting dalam keluarga tentunya. Efesus 4 ayat 2 tadi yang saya ulangi di situ. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bisa kerjasama. Ya, ketika kita merasa diterima, dihargai, ya kita akan mudah kerjasama gitu. Tapi kalau orang sudah dihakimi, ya kita dihakimi, bagaimana kita mau bisa bekerja sama dengan orang yang suka menghakimi gitu? Gak bisa, sulit gitu. Ya, jadi kalau kita merasa saling menerima, ciptalah saling menerima apa adanya itu, kita bisa kerjasama. Ya, ketika kita punya salah dalam bekerja sama ini ada kesalahan, ada sesuatu yang kita mungkin tidak bisa memenuhi tuntutan dari pekerjaan itu, kita bisa memaafkan. Ketika kita merasa dimaafkan, kita tidak takut berbuat salah. Kita merasa bisa kerjasama. Tapi kalau sudah kesalahan kita dihakimi, ya dalam bekerja bareng misalnya, kita kerja sama-sama dalam keluarga misalnya, dihakimi, bagaimana kita bisa kerjasama? Kalau kita bisa saling menerima tanpa syarat, kita bisa kerjasama. Suami istri, semua dengan di keluarga kita itu ada asisten rumah tangga, ya yang tidak dihakimi, ya bukan berarti tidak boleh ditegur gitu ya, tidak boleh ditegur, boleh dengan tujuan supaya tidak mengulangi kesalahan dan kelemahan yang salah itu. Ya, jadi penting untuk saling menerima itu karena kita akan bisa bekerja sama satu sama lain dan pada akhirnya timbullah rasa bahagia itu. Nah, kalau kita sudah memenuhi bisa saling menerima, kita bisa menerima orang apa adanya tanpa menuntut, kebahagiaan itu muncul. Dalam Mazmur 133 ayat 1-3 mengatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala Harun meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3 mengatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Alangkah indahnya katanya kalau saudara-saudara itu saling hidup dengan rukun. Nah, kalau sudah saling bisa menerima tadi, ya, tanpa menghakimi, tanpa menuntut, yang akan menimbulkan saling percaya satu sama lain, gak ada curiga, rasa aman itu muncul dalam keluarga, ya, dan tentunya akhirnya berimbas kepada perasaan kita, apa bahagia. Inilah yang kita harapkan kan? Ini yang kita harapkan gitu. Yang kita harapkan dalam keluarga apa sih? Punya anak banyak? Enggak pasti. Ya, punya turunan iya, tapi apa sih harus dalam keluarga itu? Bahagia. Nah itu tercipta ketika kita saling menerima satu sama lain. Karena ketika kita saling menerima, tidak ada gap lagi gitu antara suami istri, antara anak-anak dan orang tua, antara anggota keluarga yang lain, ya saling menerima, tidak ada gap, dan itulah yang membuat orang bahagia. Kita akan mengurangi rasa stres, kecemasan itu nggak ada lagi, hanya tumbuh kebahagiaan karena kita bisa saling menerima. Nah, bagaimana kita bisa saling menerima tanpa syarat? Satu, sadari bahwa semua manusia itu punya kelemahan kelebihan. Ini penting. Ya, bahwa kita tahu bahwa semua manusia itu siapapun dia itu punya kelebihan dan kelemahan. Ini perlu benar-benar ditanamkan. Ya kan kita biasanya menghakimi orang kan. Kita lupa bahwa memang itu kelemahannya dia gitu. Kelemahannya dia. Kalau kita tidak menyadari hal ini,
Nanti kita menuntut gitu, menuntut hanya yang baik-baik saja. Mari kita sadari, semua manusia siapapun dia punya kelemahan dan punya kelebihan. Dan mari kita belajar menghargai kelebihan dan kekurangan orang. Belajar menghargai. Saya percaya ketika kita mulai belajar menghargai orang, kelebihannya, gampang kita terima orang itu. Ya, orang itu kan disingkirkan oleh kelompoknya, kenapa? Ya karena kelompoknya tidak bisa terima. Kenapa? Lupa bahwa semua orang itu pasti punya kelemahan. Tidak ada orang yang hidup tanpa kelemahan. Dan yang kedua adalah mengasihi diri sendiri. Tuhan bilang, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini menerima diri sendiri gitu. Menerima diri sendiri membuat kita lebih mudah mengasihi orang gitu. Ya, mengasihi sesama itu kan sulit sebetulnya. Ya, sulit. Tapi kalau kita menerima diri sendiri, ya dengan segala kelemahannya, ya dengan segala kekurangan kita, ya aku ini tahu kelemahanku. Ya, aku terima. Ya, kan orang itu sulit menerima kelemahannya sendiri kan. Tapi mau apa lagi gitu? Ya, kita berusaha berubah tapi tidak bisa berubah. Tidak bisa merubah diri. Ya sudah terima apa adanya. Ya, kayak gini. Dan ketika kita bisa menerima diri sendiri, kita akan berkaca, oh orang itu juga sama dengan saya. Dia tidak bisa merubah dirinya sendiri. Ya kita bisa menerima orang itu apa adanya. Ketika kita bisa menerima diri sendiri, Tuhan mengatakan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, Tuhan tidak pernah salah dengan ayat itu. Nah, kasih samamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika kita bisa mengasihi diri sendiri, kita akan mampu mengasihi orang. Dan yang terakhir yang penting adalah penuhi hati ini dengan kasih Kristus itu. Kasih agape, kasih yang memberi tanpa menuntut. Memberi tanpa menuntut. Lewat apa? Ya lewat persekutuan dengan sumber kasih agape itu, yaitu Kristus. Pelihara persekutuan dengan Dia. Baca firman, doa, jaga persekutuan dengan Dia. Tiba-tiba kita akan, loh kok saya bisa ya menerima orang apa adanya. Kok saya bisa, kok dulu saya tidak bisa. Saya jadi heran-heran gitu. Loh kok berubah saya, tanpa sadar gitu. Kenapa? Karena ketika kita memelihara persekutuan kita dengan Kristus, kita selalu terhubung dengan Dia, maka kasih itu akan transfer. Ya, kita akan mengalami kasih agape itu. Dan dengan sini kita akan bisa mengasihi orang. Lalu apa? Praktek. Praktekkan kasih itu. Ketika kita mempraktekkan kasih itu akan berkembang. Ya, kasih agape itu sudah ada pada kita. Ya, itu dalam Roma 5 ayat 5 mengatakan begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam, perhatikan, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kapan Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Waktu kita percaya. Itu dalam Efesus 1 ayat 13. Dia meteraikan kita dengan rohnya. Kita sudah terima Roh Kudus itu lengkap. Ya, begitu kita mengatakan Tuhan aku jadikan Kau sebagai Tuhanku, masuk dalam hatiku. Waktu itu kita menerima Roh Allah itu dalam hidup kita, menerima Kristus dalam hati kita. Lengkap dengan kasih-Nya. Lengkap dengan kasih-Nya. Sudah dicurahkan dalam hati kita. Apa yang sekarang kita lakukan? Praktek. Yohanes 1, Yohanes 3:17 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kalau kita lihat orang menderita, kita diam, udah tutup hatinya. Bagaimana kasih Allah itu akan diam di dalam diri kita? Artinya kasih itu harus dipraktekkan supaya terus berkembang dan berkembang. Nah, satu hari saya punya pengalaman ya, itu saya masih sangat muda gitu ya. Waktu saya masih di Tumpang itu, ada seorang
anak sekolah minggu yang saya tidak suka gitu. Lihat mukanya itu kok rasa jengkel ya, anak ini tidak tahu kenapa gitu. Padahal anak ini sering bantu gitu kok, sekolah minggu nata kursi gitu. Tapi hati saya kok tidak enak sama anaknya. Lalu satu hari anak itu pindah di dekat gereja gitu. Pindah, rumahnya bapaknya pindah. Tiap hari dia main ke gereja, main sendirian. Di situ ada meja karambol, main sendirian, tidak ada temannya gitu. Saya tinggal tidur, bangun masih ada anak itu. Jengkel gitu rasa di hati, nggak tahu kenapa. Satu hari saya punya roti gitu. Lalu ada dalam hati kasih, enggak jengkel kok mau ngasih gitu. Saya bertahan gitu. Lalu suara itu terus berkata kasih. Lalu saya nyerah gitu, saya ambil roti itu, saya kasih dia. Dan sejak saat itu, kejengkelan itu lenyap sama sekali. Saya juga heran gitu. Kenapa itu terjadi? Benar ternyata firman Tuhan. Ya, ketika kasih itu dipraktekkan, dia akan berkembang. Itu sebabnya kembali ke ayat tadi. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang aku terima. Kebaikan apa? Kebaikan yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Ya, kebaikan Tuhan itu jangan hanya diukur dengan apa yang kita dapatkan setiap hari, makan, pakai. Ya, tapi mari kita baca atau kita artikan kebaikan Tuhan itu dengan pengorbanan yang mulia itu. Yang telah menerima kita apa adanya, menerima kita tanpa syarat. Agar kasih itu juga kita miliki untuk kita bisa menerima sesama kita tanpa syarat. Haleluya. Pagi hari ini menolong kita, terutama dalam keluarga, di lingkungan keluarga kita, di pekerjaan kita, di tengah-tengah jemaat. Mari kita menerima sama kita seperti Kristus menerima kita, menerima tanpa syarat, menerima tanpa tuntutan, agar terciptalah keluarga yang
saling mengasihi, saling menerima, kita akan hidup dalam damai sejahtera itu. Baik dalam keluarga, dalam jemaat. Mari minta kasih Kristus menguasai kita. Kita minta kasih Kristus menguasai pikiran kita, hati kita, agar terciptalah karakter yang mulia, menerima sesamanya tanpa syarat. Buka hatimu, nyanyikan nyanyian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Bapa Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Padamu kami berikan hormat ya Bapa. Padamu ya Yesus kami persembahkan hidup kami. Kepada Roh Kudus kami percaya Kau memimpin kami. Sebabnya sepanjang minggu ini kami tahu kami akan mengalami kasih-Mu setiap hari ya Tuhan. Itu akan nyata dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, kehidupan anak-anak kami semua. Kami percaya kasih-Mu akan menguasai kami dan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan saudara-saudara kami yang tidak bersama kami, mereka dalam kelemahan tubuh, tolong mereka, jamah mereka ya Tuhan. Mereka yang menghadapi tantangan dalam keluarga mereka, Kau tolong mereka. Yang dalam kelemahan ekonomi juga Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami pagi hari ini. Dan kami percaya juga Tuhan akan tidak membiarkan kami menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Inilah kami ya Tuhan, kami boleh persembahkan hidup kami, mempersembahkan ibadah kami pagi ini kepadamu. Di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Allah Bapa itu akan menguatkan hatimu, menolong engkau, memberikan kekuatan baru. Dan Yesus Kristus dengan kasih dan damai sejahteranya menolong saudara. Dan Roh Kudus menuntun saudara, mengurapi, memberkati saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan ponsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.